Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Sekarang kita akan belajar bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Tonton videonya sampai habis ya. Apakah kamu tahu tumbuhan apakah ini? Ya, ini adalah tumbuhan bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Ciri khusus yang dimiliki oleh pohon bambu merupakan cara untuk dapat bertahan hidup dari pemangsanya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, apakah kamu tahu apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat yang berbeda-beda. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya? Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, xerofit. Tumbuhan ini dapat beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Adapun contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Kaktus memiliki kulit tebal seperti lapisan lilin. Kulit tebal berupa lilin tersebut membantu mengurangi penguapan. Kaktus juga mengubah daunnya menjadi duri untuk menghindari penguapan air di gurun yang panas. Selain itu, tumbuhan kaktus memiliki akar yang sangat panjang sehingga dapat menyebar untuk mendapat jangkauan serapan air yang lebih luas saat hujan turun. Contoh tumbuhan xerofit lainnya adalah lidah buaya, pohon kurma, buah naga, dan lain sebagainya. 2. Hidrofit. Tumbuhan ini dapat hidup di tempat basah atau malah hidup di air. Sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Adapun contoh tumbuhan hidrofit adalah sebagai berikut. Eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok akarnya tidak menancap di dasar perairan. Akar tumbuhan ini sangat lebat dan berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik di atas air. Selain itu, tumbuhan eceng gondok dapat mengapung karena batangnya terdapat rongga udara. Adapun contoh tumbuhan hidrofit lainnya adalah teratai, kangkung air, kiambang, dan lain-lain. 3. Higrofit. Tumbuhan higrofit ini merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya, tumbuhan ini hidup di hutan. Contoh tumbuhan higrofit adalah jenis pakis. Tumbuhan ini biasanya berdaun tipis dan lebar, mempunyai banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Selain itu, tumbuhan ini terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, atau daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Adapun contoh tumbuhan higrofit lainnya adalah talas, daun setawar, dan lain-lain. Anak-anak hebat, kamu harus tahu juga tumbuhan melakukan adaptasi dengan 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan. Misalnya duri pada kaktus yang berfungsi untuk mengurangi penguapan.
atau mawar yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari gangguan hewan dan manusia. Dan jagung juga menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Contohnya tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga yang indah untuk menarik perhatian serangga sehingga penyerbukan dapat terjadi. Tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma yang khas pada bunga untuk menarik perhatian serangga untuk membantunya melakukan penyerbukan. Contoh lainnya adalah pohon bakau dapat hidup di daerah pesisir dengan akar gantungnya yang difungsikan untuk pernapasan di saat air pasang. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Penyesuaian tingkah laku pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan lain sebagainya. Adaptasi terhadap cahaya ditunjukkan tumbuhan polong-polongan seperti tumbuhan petai Cina saat kondisi gelap. Dalam kondisi gelap, tekanan tangkai daun petai Cina akan menurun dan menjadikan daunnya terlihat layu. Contoh lain, bunga pukul 4 yang layu pada pagi hari dan akan mekar pada sore hari karena pengaruh cahaya. Putri malu akan kuncup daunnya apabila mendapat sentuhan dari benda lain. Nah, inilah contoh dari adaptasi tumbuhan yang dapat kamu ketahui. Terima kasih.